Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Galuh Dwi Krisanti dengan NIM 21030184002 dan yang kedua saya sendiri Aswiroh dengan NIM 21030184013 dan yang terakhir yaitu Ferdi Septiawan dengan NIM 21030184035. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teknik perintegralan dengan cara substitusi trigonometri. Untuk materi yang pertama dijelaskan oleh teman saya, yaitu Galuh Dwi Krisanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan substitusi trigonometri. Yang pertama adalah integral yang memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Untuk menghilangkan akar, kita gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Dengan syarat T lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Dengan substitusi itu, kita peroleh turunan dari X sama dengan A sin T, yaitu dx sama dengan A cos T dt. Kemudian kita bisa menuliskan T sama dengan arc sin X per A. Maka akar A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan akar A kuadrat dikurang X tadi kita substitusikan menjadi A sin T, ini dikuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat T. Sama dengan akar A kuadrat, A-nya ini kita keluarkan, dikali 1 min sin kuadrat T. Kemudian akar dari A kuadrat adalah A, dan menurut identitas trigonometri, cos kuadrat T sama dengan 1 min sin kuadrat T, menjadi akar cos kuadrat T. Kemudian sama dengan A, ini diakarkan menjadi cos T. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Hitung integral dari 1 per X kuadrat akar 9 min X kuadrat dx. Menurut penjelasan di atas tadi bahwa X adalah A sin T. A di sini adalah 3 karena akar dari 9. Maka X sama dengan 3 sin T. Dengan syarat T lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Ini kita turunkan sehingga dapat ditulis dx sama dengan 3 cos T dt. Kemudian akar dari 9 min X kuadrat itu sama dengan akar 9 min X-nya kita substitusikan menjadi 3 sin T dikuadratkan sehingga menjadi 9 sin kuadrat T. Sama dengan akar 9 dikali, ini 9-nya kita keluarkan, lalu dikali sin min sin kuadrat T. Maka sama dengan akar dari 9 adalah 3, kemudian seperti yang tadi disebutkan bahwa identitas trigonometri dari cos kuadrat T adalah 1 min sin kuadrat T, sehingga ditulis akar cos kuadrat T sama dengan 3 cos T. Maka integral dari 1 per X kuadrat akar 9 min X kuadrat dx sama dengan integral 1 per X-nya ini kita substitusikan menjadi 3 sin T dikuadratkan menjadi 9 sin kuadrat T. Akar 9 min X kuadrat tadi kita peroleh dari sini adalah hasilnya 3 cos T dikali 3 cos T dt. Nah, 3 cos T
3 cos T ini kita coret dengan yang bawah karena sama, sehingga sama dengan 1/9 integral 1 per sin kuadrat T dt. Sama dengan 1/9 integral dari 1 per sin kuadrat T adalah min kotangen T plus C. Sama dengan min 1/9 kotangen T plus C. Nah, kotangen T ini kita bisa rubah ke bentuk X dengan bantuan segitiga siku-siku atau dalil Pitagoras. Dari persamaan X sama dengan 3 sin T, bisa kita ketahui sin T itu sama dengan X per 3. Sin T ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya adalah X, dibagi sisi miringnya adalah 3. Maka diketahui bahwa sisi samping adalah akar 9 min X kuadrat. Maka bisa kita ketahui bahwa tan T itu sama dengan sisi depan X dibagi dengan sisi samping, yaitu akar 9 min X kuadrat. Tangen T ini adalah kebalikan dari kotangen T, sehingga ini tinggal dibalik, maka sama dengan akar 9 min X kuadrat per X. Jadi hasil dari ini tadi adalah sama dengan min 1/9 akar 9 min X kuadrat per X plus C. Jadi integral dari 1 per X kuadrat akar 9 min X kuadrat dx adalah min 1/9 akar 9X kuadrat per X plus C. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aswiroh. Baik, saya akan menjelaskan tentang integral memuat bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat dengan syarat A lebih dari 0. Untuk menghilangkan akar, gunakan substitusi X sama dengan A tangen T dengan syarat T lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Nah, dengan substitusi itu kita peroleh dx sama dengan A sekant kuadrat T dt. Dan nilai T sama dengan arkes tangen X per A. Nah, akar X pangkat 2 plus A pangkat 2 sama dengan untuk nilai X-nya, untuk nilai X ini bisa dimasukkan ini jadi A kuadrat tangen T kuadrat T plus ditambah A kuadrat. Nah, A kuadrat bisa dikeluarkan dan ini dibentuk dalam kurung, yaitu akar A kuadrat dalam kurung tangen kuadrat T plus 1. Akar dari A kuadrat yaitu A. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, sekant kuadrat yaitu tangen kuadrat T plus 1. Jadi, sama dengan A akar sekant kuadrat T dan akar dari sekant kuadrat T yaitu sekant T. Jadi, hasilnya sama dengan A sekant T. Untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal, hitunglah integral X akar X kuadrat plus 4 dx. Untuk menjawab soal ini, kita substitusikan X sama dengan 2 tangen T dengan syarat T lebih dari atau sama dengan min pi per 2 dan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Nah, untuk turunan dari X ini yaitu dx sama dengan 2 sekant kuadrat T dt. Jadi, integral X akar X kuadrat plus 4 dx. Nah, kita substitusikan nilai X-nya, yaitu nilai X yang ini jadi 2 tangen T dan akar X kuadrat jadi akar X kuadrat plus 4, X-nya dimasukkan dan dikuadratkan jadi 2 tangen T kuadrat plus 4. Dan dx-nya dimasukkan nilai ini, jadi 2 sekant kuadrat T dt. Nah, sama dengan integral 2 tangen T akar 4 tangen kuadrat T plus 4. Nah, 4 tangen T kuadrat ini dihasilkan dari ini, pengkuadratan ini.
Jadi hasilnya akar 4 tangen T kuadrat T plus 4 dikalikan 2 sekan kuadrat T dt. Sama dengan integral 2 tangen T akar 4, 4-nya dikeluarkan dan dibentuk kurung jadi 4 buka kurung tangen kuadrat T plus 1 dikali 2 sekan kuadrat T dt. Sama dengan integral 2 tangen T akar 4. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa berdasarkan identitas trigonometri, sekan kuadrat itu sama dengan tangen kuadrat T plus 1. Jadi akar 4 dikali sekan kuadrat T dikali 2 sekan kuadrat T dt. Integral 2 tangen T. Nah, di sini dikali 2 sekan T. Ini hasil dari akar 4 sekan kuadrat T. Dikali 2 sekan kuadrat T dt. Berdasarkan identitas trigonometri, tangen itu sin per cos, sekan 1 per cos, dan itu sekan kuadrat 1 per cos kuadrat. Jadi bisa diganti dengan 2 sin T per cos T dikali 2 per cos T dikali 2 per cos kuadrat T dt. Nah, di sini 2-nya ada 3 dikalikan jadi 8 dan 8-nya dikeluarkan dari integral. Jadi sama dengan 8 integral sin T dt per cos 4T. Per cos pangkat 4T. Nah, kita misalkan cos T itu menjadi U. Dan turunan dari U adalah du per dt sama dengan min sin T. Jadi dt-nya sama dengan du per sin T. Nah, kita bisa menyelesaikan sama dengan 8 integral sin T dt per cos pangkat 4T, yaitu sama dengan 8 integral sin T per U pangkat 4 dikali du per min sin T. Nah, karena di sini ada sama sin T, kita bisa dicoret. Jadi 8 integral min du per U pangkat 4 sama dengan 8 integral min U pangkat min 4 kali du. Nah, kita menyelesaikan integralnya ini. Sama dengan 8 kali integral dari min U pangkat min 4, yaitu 1 per min 4 plus 1 dikali min U pangkat min 4 plus 1 plus C. Jadi sama dengan 8 kali 1 per min 3 kali min U pangkat min 3 plus C. Karena di sini ada sama-sama min, jadi nilainya plus. Jadi 8 kali U pangkat min 3 per 3 plus C. Karena U pangkat min 3 itu sama dengan 1 per U pangkat 3, jadi sama dengan 8 per 3 U pangkat 3 plus C. Nah, kita ubah lagi nilai U-nya ini, kan tadi udah dimisalkan U sama dengan cos T. Jadi, U pangkat 3 itu cos pangkat 3T, jadi sama dengan 8 per 3 cos pangkat 3T plus C. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa mengganti dengan persamaan X, yaitu dengan menggunakan dalil Pythagoras. Yaitu, tan itu kan tan desa, depan samping. Jadi, X-nya ada di depan, dan 2-nya ada di samping. Jadi untuk menentukan nilai cos itu, cos sami, samping miring. Jadi samping dibagi miring, sampingnya 2, miringnya akar X pangkat 2 plus 4. Jadi cos T-nya sama dengan 2 per akar X kuadrat plus 4. Nah, karena di sini 1 per cos pangkat 3T, kita bisa langsung dibalik. Kita bisa langsung balik nilai ini, jadi akar X kuadrat plus 4 per 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 8 per 3 dikali akar X kuadrat plus 4 per 2 dipangkatkan 3 plus C. Nah, pangkat ini bisa dibagi lagi, yaitu jadi akar X kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, di sini karena ada sama-sama angka 8, kan 2 pangkat 3 itu nilainya 8, jadi bisa dibagi atau dicoret. Jadi hasilnya yaitu 1 per 3 dikali X kuadrat plus 4 dikali akar X kuadrat plus 4 plus C.
Kenapa ini bisa jadi 2? Karena di sini kan akarnya pangkat 3. Nah, akar itu kan nilainya pangkat 2. Jadi pangkat satunya bisa diuraikan, jadi di sini 1/3 dikali X kuadrat plus 4 dikali akar X kuadrat plus 4 plus C. Jadi nilai hasil dari integral X akar X kuadrat plus 4 dx yaitu 1/3 dikali X kuadrat plus 4 dikali akar X kuadrat plus 4 plus C. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ferdi Septiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan suatu integral menggunakan substitusi trigonometri bila pada integral tersebut memuat bentuk akar X kuadrat dikurangi A kuadrat dengan syarat A lebih besar daripada 0. A ini bisa jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menghilangkan akar, gunakan substitusi X sama dengan A sekant T dengan syarat T lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan T lebih kecil atau sama dengan pi per 2. Dengan substitusi ini kita akan memperoleh dx sama dengan A sin T dikali sekant kuadrat T dt. Ini diperoleh dari turunan dari ini X sama dengan A sekant T. Atau kita dapat memperoleh yang lain seperti ini. Kita memperoleh dx sama dengan A tangen T dikali A sekant D. Jadi untuk menghilangkan akarnya kita lakukan operasi seperti ini. Jadi akar X kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan kita substitusikan nilai X-nya yang A sekant T. Jadi sehingga mendapatkan nilai akar A kuadrat sekant kuadrat T dikurangi A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ini dengan cara mengeluarkan nilai A kuadrat. Menjadi akar A kuadrat buka kurung sekant kuadrat T dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian kita akarkan nilai A kuadratnya menjadi A sehingga A-nya keluar dari kurung. Dan dikarenakan identitas trigonometri yang ini, identitas trigonometri dari sekant kuadrat T yaitu ini. Identitas trigonometri sekant kuadrat T sama dengan tan kuadrat T ditambah 1. Maka kita juga akan mendapatkan identitas trigonometri tan kuadrat T yaitu sekant kuadrat T dikurangi 1. Oleh karena itu, yang ini sekant kuadrat T dikurangi 1 dapat diubah menjadi tan kuadrat T seperti ini. Akar dari tan kuadrat T adalah tan T, sehingga kita akan mendapatkan nilai ini A tan tangen T. Jadi akar X kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan A tangen T. Untuk memahami teknik ini, maka akan lanjut di soal. Untuk soal ini, hitunglah integral 1/X kuadrat akar X kuadrat dikurangi 16 dx. Pertama-tama kita akan mensubstitusikan X sama dengan
Pertama-tama kita akan misalkan X sama dengan 4 sekan T dengan syarat T lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Nilai 4 ini kita dapatkan dari X kuadrat dikurangi A kuadrat. Kan substitusinya adalah A sekan T. Jadi bentuk ini, bentuk akar X kuadrat dikurangi 16, dari bentuk ini kita mengetahui kalau A-nya adalah 16. Jadi A kuadrat ini adalah 16. Jadi A kuadrat sama dengan 16. Jadi nilai A adalah 4. Kemudian dimasukkan ke sini. Dan jadilah ini. Kemudian berdasarkan X sama dengan 4 sekan D, didapatkan DX sama dengan 4 sekan T dikali tangan T dt. Kemudian untuk menghilangkan bentuk akarnya, dilakukan operasi seperti ini. Akar X kuadrat dikurangi 16 sama dengan akar buka kurung 4 sekan T tutup kurung kuadrat dikurangi 16. 4 sekan T ini berasal dari substitusi nilai X yang ini. Ini kemudian akar 16 sekan kuadrat T dikurangi 16. Ini disederhanakan dengan cara mengeluarkan 16-nya menjadi akar 16 buka kurung sekan T dikurangi 1 tutup kurung. Sekan kuadrat T dikurangi 1 ini kita ubah menjadi tan kuadrat T seperti pada identitas trigonometri yang ini. Jadi didapatkan akar 16 dikali buka kurung tangan kuadrat T tutup kurung. Akar dari ini adalah 4 tangan T. Jadi didapatkan bahwa akar X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 4 tangan T. Maka integral 1 per X kuadrat akar X kuadrat dikurangi 16 dx sama dengan integral 1 per ini nilai X-nya disubstitusikan, dimasukkan ke sini menjadi buka kurung 4 sekan T tutup kurung kuadrat pangkat 2 dikali ini. Kemudian nilai akar X kuadrat dikurangi 16 kita substitusikan, dimasukkan ke sini menjadi 4 tangan T. Juga nilai dx ini kita substitusikan ke sini. Sehingga dikali 4 sekan T dikali tangan T dt. Dilihat ada yang sama. Ini yang buka kurung 4 sekan T tutup kurung kuadrat dengan ini. 4 sekan T jadi dapat dibagi atau dicoret-coret sehingga ini kehilangan pangkat 2-nya. Dan ini tan T. Ada juga pembagian tan T juga. Jadi dibagi, jadi habis dicoret. Kemudian menyisakan integral 1 per 16 sekan T dt. Ini 1 per 16-nya dikeluarkan karena sebuah konstanta.
menjadi 1/16 integral 1 per sekan T dt. Kemudian kita ubah 1 per sekannya menjadi cos T. Hal tersebut didasarkan dari identitas trigonometri bahwa cos T sama dengan 1 per sekan T. Sehingga mendapatkan 1/16 integral cos T dt. 1/16 integral cos T dt sama dengan 1/16 sin T plus C. Ini dikarenakan integral dari cos T adalah sin T. Setelah mendapatkan 1 per sin T plus C, kita menentukan nilai dari sin T ini menggunakan teknik Pythagoras. Kita ketahui yang di awal ini X sama dengan 4 sekan T. Jadi kita masukkan ke sini X sama dengan 4 sekan T. Sekan T adalah 1 per cos T. Jadi didapatkan seperti ini dan didapatkan nilai bahwa cos T sama dengan 4 per X. Kita ketahui bahwa cos adalah samping per sisi miring. Sehingga yang sisi depan sudut ini adalah akar X kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar X kuadrat dikurangi 16. Didapatkan bahwa sin T adalah depan per miring. Berarti sin T sama dengan akar X kuadrat dikurangi 16 per X. Jadi nilai ini adalah 1/16 dikali akar X kuadrat dikurangi 16 per X ditambah C. Jadi didapatkan integral 1 per X kuadrat akar X kuadrat dikurangi 16 dx adalah 1/16 dikali akar X kuadrat dikurangi 16 per X ditambah C. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi dan tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.